Halo Troopers, kenalin gue Michael Evan Christian dan di sini gue bakal ngejelasin ke kalian terkait contoh kecil dari project C++ itu sendiri. Dimana C++ ini adalah merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan di teknik informatika itu sendiri. Dimana nantinya gue bakal ngasih lihat ke kalian apa aja sih projectnya itu, seperti apa sih bentuk contoh kecilnya dari project itu. Langsung saja, mari kita lihat sama-sama. Check it out. Nah, ini adalah project yang kita bahas tadi menggunakan bahasa C++ itu sendiri, di mana project ini merupakan project khas mahasiswa ataupun kartu hasil studi mahasiswa yang akan menampilkan nilai dari setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa serta akan menampilkan IPK dari semester yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat kodenya cukup banyak, ada sekitar 145 baris. Nah, di sini kita bakal ngejelasin terkait isi dari proyekan ini sendiri ataupun kode-kodenya itu sendiri. Oke, jadi yang pertama-tama di sini kita bakal ngejelasin dari 4 baris utamanya itu sendiri. Itu ada include dan juga using namespace std, di mana 4 baris utama ini itu merupakan library yang digunakan untuk menunjang berjalannya kode-kode yang ada di dalam file ini sendiri. Dimana kita bahas dari library pertama yaitu library fstream atau include fstream, dimana ini fungsinya untuk library file stream itu sendiri ataupun hal-hal yang berhubungan dengan file dan segala macamnya. Lalu yang kedua ada include im and if, dimana ini berfungsi untuk memanipulasi input output yang ada pada kode ini sendiri. Lalu yang ketiga ada iostream, itu untuk input output stream. Lalu yang ketiga ataupun yang keempat, ini ada using namespace std, di mana ini lebih ke bukan library sih sebenarnya, lebih ke shortcut lah lebih tepatnya. Di mana fungsi using namespace std ini adalah untuk memperpendek source code ataupun kode yang kita buat nantinya. Nanti kita bakal ngejelasin fungsi dari namespace std-nya itu sendiri seperti apa. Oke, selanjutnya jadi di sini kita bakal ngejelasin terkait dengan konstanta dan juga variabel yang digunakan dalam proyekan ini sendiri. Dimana untuk di C++ itu sendiri terdapat dua hal utama yang akan digunakan, yaitu pertama ada variabel dan juga yang kedua itu ada konstanta itu sendiri. Dimana variabel dalam C++ itu seperti konstanta, integer, dan juga double ataupun string. Hal-hal seperti ini itu masuk dalam variabel dalam C++ sendiri, di mana setiap variabel memiliki fungsi dan juga kegunaan yang berbeda-beda sendiri. Di mana di sini ada konstanta integer, di mana ini untuk berfungsi sebagai penyimpanan angka. Lalu ada double, di mana sama seperti integer, ini berfungsi untuk menyimpan angka dalam variabel tersebut. Lalu yang kedua ada string, di mana string ini untuk menyimpan kalimat ataupun sebuah kata. Seperti itu, di mana yang digunakan dalam proyekan ini itu hanya sedikit, ada integer, ada double, dan juga string doang. Jadi yang digunakan dalam proyekan ini variabelnya itu ada 3 yang utama, integer, double, dan string. Oke, bisa kita lihat di sini, selain daripada variabel tadi yang saya sebutkan, ada juga konstanta. Di mana konstanta ini itu tuh mengikuti setelah variabel itu sendiri, di mana fungsinya konstanta ini untuk menamai setiap variabelnya itu sendiri. Di mana mulai dari yang pertama, ini ada jumlah mata kuliah, di mana ini nantinya setiap kita akan melakukan pengulangan jumlah MK atau jumlah mata kuliah ini sendiri, itu akan langsung tersimpan atau otomatis mengambil nilai dari nilai variabel jumlah mata kuliah ini sendiri. Lalu yang kedua ada konstanta UTS, UAS, kuis, aktif, nilai total, nilai bobot, dan yang lain-lainnya. Dimana untuk konstanta ini sendiri nilainya itu bisa kita atur ataupun nanti bisa kita masukkan yang akan tersimpan dalam konstanta itu sendiri. Seperti di sini, ini udah kita atur parameternya untuk nilai konstanta jumlah mata kuliah dengan variabel integer ini, itu dimana nilai maksimalnya itu adalah 5.
Dan juga seperti yang tidak kita atur ataupun nanti akan dilakukan perhitungan atau bakal dimasukkan, diinputkan oleh user, ini ada nilai UAS, kita aturnya dari nilai 0 itu sendiri, defaultnya itu nantinya akan 0 jika tidak dimasukkan apa-apa. Seperti itu. Dan juga di sini ada string mata kuliah, di mana ini merupakan sebuah array yang digunakan untuk menyimpan nama-nama mata kuliah yang akan digunakan dalam proyekannya sendiri. Di mana untuk nama-nama mata kuliahnya itu sendiri, itu mengikuti jumlah mata kuliah yang sudah kita deklarasikan di atas. Di mana jumlah mata kuliahnya ini kan ada 5. Jadi kita harus mengikuti semua string nama mata kuliahnya itu sendiri harus sesuai dengan jumlah mata kuliahnya itu sendiri. Itu 5. Pertama ada pengetahuan lingkungan, teknik digital, pengantar teknologi informasi, algoritma dan programan, serta kalkulus itu sendiri. Lalu selanjutnya, setelah tadi kita bahas tentang variabel dan juga konstanta yang digunakan untuk menginisialisasi awal dari project, kita masuk ke fungsi utama. Dimana yang pertama, ini ada yang namanya void file. Buat yang bertanya-tanya, apa sih void file itu sendiri? Apa sih kegunaan void file itu sendiri? Dimana void file ini sendiri, ini merupakan fungsi untuk mengembalikan nilai ataupun mengambil nilai daripada proyekan itu sendiri. Jadi fungsi void itu kan untuk mengembalikan nilai, dan juga filenya ini merupakan nilai yang dikembalikan, yaitu nilai file. Jadi nantinya kita akan membuat file KHS-nya itu sendiri yang bisa dilihat secara langsung, dan juga nanti bakal dipanggil oleh void file ini sendiri dan akan ditampilkan melalui outputnya itu sendiri. Oke, langsung lanjut kita ke bagian fungsi utama dari project ini sendiri, inti dari project ini sendiri. Nah, di sini kita inisialisasi dengan menggunakan integer main. Ini untuk dalam C++ saja. Dalam C++ dia itu untuk fungsi utamanya itu menggunakan namanya integer main sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, balik lagi ke atas. Kalau kalian tadi bertanya-tanya, apa sih fungsi using namespace std ini? Apa sih shortcut? Apa sih yang dihasilkan dari using namespace std itu? Nah, hasil daripada shortcut using namespace std itu adalah ini teman-teman. Dimana untuk cout-nya ini sendiri, standar menggunakan cout dan juga cin dalam project C++ itu sendiri, itu adalah menggunakan std. Contohnya seperti ini, std. Nah, harusnya seperti ini untuk standarnya itu sendiri, menggunakan cout dan cin dalam bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Namun, tadi karena kita udah menginisialisasi awal atau mendeklarasi menggunakan using namespace std, jadi kita udah nggak usah perlu capek-capek lagi nih nulis std.2.2 satu-satu, nggak harus kayak gitu lagi. Jadi kita langsung tulis saja, kita langsung tulis cout ataupun cin, dan dia bakal langsung otomatis ngebaca bahwasanya oh ini cout, ini cin, seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya using namespace std itu sangat berfungsi lah untuk shortcut atau memperpendek hasil dari project ini sendiri. Jadi kita nggak usah nyampe-nyampe nulis cout lagi, std cout lagi, nggak harus kayak gitu. Jadi kita udah langsung cout cin, udah seperti itu aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke fungsi utamanya itu sendiri. Nah di sini kan tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya cout cin ini itu merupakan dua fungsi yang biasanya banyak digunakan dalam bahasa C++ ini sendiri, dimana untuk cout-nya ini sendiri itu berfungsi untuk menampilkan sesuatu pada output itu sendiri, dan juga untuk cin itu untuk menginputkan nilai yang diinputkan oleh user itu sendiri nantinya, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada cout. Untuk standarnya itu seperti ini, bakal dikasih tanda panah 2 untuk cout-nya itu sendiri. Cout, masukkan nama mahasiswa, di mana nantinya pada output dia akan menampilkan masukkan nama mahasiswa terlebih dahulu. Lalu nantinya ketika user menginputkan nama mahasiswa, maka variabel ataupun nilai yang diinputkan oleh user nantinya bakal masuk ke konstanta nama mahasiswa di atas. Seperti itu. Ini dia nama mahasiswa. Jadi bakal disimpan teman-teman. Kayak gitu. Lalu yang kedua, setelah masukkan nama,
user bakal diminta untuk memasukkan NPM-nya, lalu kelasnya, lalu semester yang sedang ditempuh. Dimana di sini saya membatasi lah tulisnya dari semester 1 sampai semester 5 aja biar nggak usah kejauhan gitu, yang make sense aja gitu. Oke, lalu di sini ini ada variabel double, di mana variabel double ini sendiri itu untuk menginisialisasi konstanta array angka mutu, di mana dalam fungsi utama ini akan membuat array lagi untuk array angka mutu itu sendiri yang disesuaikan dengan jumlah mata kuliah seperti di atas. Jumlah mata kuliahnya kan 5. Jadi nantinya nilainya ini akan berjumlah 5 gitu dari setiap nilai angka mutunya itu sendiri. Lalu di sini ada for. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya apa sih fungsinya for ini sendiri? Fungsinya for ini sendiri adalah untuk perulangan, teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya nantinya kalian mau membuat suatu project yang mengharuskan user mengisi sesuatu berulang-ulang, kalian nggak harus nulis satu-satu gitu. Jadi cukup gunakan fungsi for, di mana ini ada nilainya itu sendiri. Untuk i-nya dimulai dari 0, dari yang pertama, hingga batasnya itu jumlah mata kuliah itu sendiri sampai 5 kali. Jadi kan kita diminta untuk masukkan nilai 5 mata kuliah. Jadi batasnya itu jumlah mata kuliah itu sendiri. Seperti itu. Nah, baru di mana ini bisa kita lihat ada cout dan coit lagi, di mana cout-nya itu masukkan nilai keaktifan mulai dari rentang 0 sampai 85, di mana user akan diminta untuk memasukkan nilainya itu sendiri. Ya, nanti nilainya yang dimasukkan itu akan masuk ke konstanta aktif yang seperti udah deklarasi di atas, aktif. Kan? Nah, ketika nantinya user tidak menginputkan nilai sama sekali, berarti nilainya itu akan tetap 0 karena kita sudah menginisialisasi nilainya itu dengan 0. Seperti itu. Mulai dari keaktifan, lalu selanjutnya setelah keaktifan akan diminta untuk masukkan nilai tugas, nilai kuis, selanjutnya itu UTS dan juga UAS, di mana setiap nilai yang dimasukkan oleh user itu akan tersimpan di konstanta dalam variabelnya masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Dan juga di sini terdapat perhitungan aritmatika, di mana dengan nama variabel ataupun nama konstantanya nilai akhirnya itu sendiri, nilai akhir i, di mana nilai fungsi ini sendiri dalam array seperti yang kita lihat ada di sini juga, itu untuk pengulangannya itu sendiri teman-teman. Jadi berapa kali dia bakal mengulang. Nah, ini kan sudah dijabarkan di atas ataupun sudah deklarasikan. Untuk nilai akhirnya itu sendiri, nilainya yang dalam array-nya itu sendiri akan mengikuti jumlah mata kuliahnya itu sendiri, yaitu ada 5. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk perhitungan nilai akhirnya dan juga nilai mutunya itu sendiri, dimana untuk nilai keaktifan itu akan dikasih 10%, nilai tugas itu akan dikali 35%, nilai kuis akan dikali 15%, nilai UTS 20%, dan juga nilai UAS itu 20%. Seperti itu. Baru setiap perhitungan dari setiap nilainya akan dimasukkan ke nilai akhir satu persatu nama mata kuliahnya itu sendiri. Dan juga di sini kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada if dan juga else. Apa sih fungsi if else itu sendiri? Di mana fungsi if else ini dalam C++ ataupun dalam pemrograman itu untuk mengecek nilainya. Apakah nilainya ini benar atau tidak? Seperti itu, teman-teman. Di mana untuk fungsi if else ini itu digunakan untuk mengecek nilai mutu dari nilai akhir yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi setelah mengeluarkan nilai akhirnya dan segala macamnya, nah dia bakal dicek melalui fungsi if else-nya itu sendiri. Dia bakal dicek apakah nilai akhirnya ini lebih dari 76 dan juga kurang dari 85. Nah, ketika memenuhi nilainya, yaitu benar, nilainya di atas 76, itu nilai mutunya sendiri akan diberikan nilai mutu A dan serta angka mutunya itu
4.0 atau IPK-nya itu sendiri akan 4.0. Seperti itu teman-teman. Jadi programnya ini akan otomatis sesuai dengan hasil dari perhitungan aritmatika ini, baru bakal dicek nilainya. Yang manakah yang sesuai, baru bakal dimasukkan ke huruf mutu dan juga angka mutunya dari setiap nama mata kuliahnya itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungannya. Ini untuk angka mutu sama dengan angka mutu, total bobot. Total bobotnya ini sendiri itu bakal ditambahkan dari setiap array angka mutunya itu sendiri. Jadi nilai total bobotnya akan ditambah terus sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah mata kuliahnya. Seperti itu teman-teman. Dan juga di sini ada perhitungan IPK ataupun indeks prestasinya itu sendiri menggunakan aritmatika juga sama, di mana total bobot yang ada di sini, di mana ini hasil dari array angka mutu, akan dibagi dengan jumlah mata kuliahnya sendiri, yaitu akan dibagi 5. Dan juga akan di mana di akhir program akan menampilkan indeks prestasi Anda adalah sekian dari hasil aritmatika ini sendiri. Nah, teman-teman, buat tadi yang bertanya kayak yang mana kak void file-nya, yang mana kak, kok ini void file-nya doang, yang mana programnya untuk void file itu sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman, yang akan dipanggil oleh void file yang di atas itu ya fungsi ini, dimana ini merupakan fungsi untuk menampilkan isi file itu sendiri, dimana isi file itu sendiri akan bernama kartu hasil studi.txt. Lalu file is open, ini seperti yang bisa kita lihat ada if-nya juga. Ketika filenya berhasil dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Yang pertama mulai dari kartu hasil studi, ini namanya, judul awalnya. Nah, lalu dilanjutkan dengan nama mahasiswanya mengambil ada di atas, NPM mahasiswa sama ngambil juga yang ada di atas, kelas dan juga semester. Nah, di sini untuk tampilan ini, bagian ini akan menampilkan hasil dari perhitungan nilai dan juga nama-nama mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa itu sendiri. Seperti misalnya nomor 1 itu nama mata kuliahnya adalah algoritma dan programa, nilainya segini, angka mutunya segini, dan juga nilai mutunya seperti ini, kayak gitu teman-teman. Dan juga ketika, nah tadi kan if-nya di atas ketika berhasil, dan di sini untuk kondisi lainnya jika tidak berhasil maka akan menampilkan notifikasi gagal membuka file ataupun filenya itu nggak berhasil disimpan gitu teman-teman. Nah, tadi kita udah ngejelasin tentang isi dari proyekannya sendiri seperti apa, mulai dari awal yang 1 sampai di line 145 itu sendiri fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita bakal ngecek bagaimana sih hasil dari programnya itu sendiri. Oke, di sini kita akan langsung nyoba ngejalanin kode program itu sendiri. Kita akan pencet yang ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat di mana untuk output yang pertama kali muncul itu user diminta untuk masukkan nama mahasiswa, NPM, kelas dan juga semesternya itu sendiri. Di mana kita akan masukkan terlebih dahulu untuk setiap nama, kelas dan juga NPM serta semesternya. Ini ya, launch. Kelasnya itu PSTIC. Oke, dan juga untuk semesternya itu sendiri saya akan masukkan semester sesuai dengan yang sedang saya tempuh sekarang, itu semester 5. Nah, oke, selanjutnya setelah memasukkan nama, NPM dan juga kelas serta semester, user akan diminta untuk memasukkan nilai dari setiap dari setiap mata kuliah yang sedang ditempuh dari semester itu sendiri. Di mana nilai yang akan dimasukkan itu ada nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, buat yang bertanya-tanya seperti apa sih fungsi perulangan for itu sendiri? Nah, untuk fungsi perulangan for itu sendiri seperti ini pada outputnya, di mana user akan diminta untuk memasukkan nilai keaktifan ini satu persatu sesuai dengan jumlah mata kuliah yang sedang diambil atau yang sedang ditempuh, di mana ini akan muncul sebanyak 5 kali nanti. Langsung saja kita masukkan
10. Oke, selanjutnya bisa kita lihat dia akan berulang lagi sampai semua mata kuliah itu sudah dimasukkan nilainya. Seperti itu untuk perulangan for-nya itu sendiri. Nah, oke, bisa kita lihat sendiri, kita udah masukkan 5 kali dan juga perulangan for akan langsung berhenti secara otomatis. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk setiap nilai mutu dan juga huruf mutunya itu sesuai dengan perhitungan ataupun kode program if ini sendiri, di mana akan dicek yang mana yang sesuai untuk nilai akhirnya itu sendiri. Baru akan ditampilkan untuk nilai akhirnya itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat contohnya nilai akhirnya 81, angka huruf mutunya itu A, angka mutunya itu 4. Seperti itu teman-teman. Dan juga di sini untuk hasil akhirnya itu ada IP Anda adalah di mana ini merupakan output dari source code ataupun kode program di bagian line 105 itu sendiri. Di mana hasil dari IP itu merupakan perhitungan aritmatika di mana total bobot dibagi dengan jumlah mata kuliah yang sedang ditempuh dan menghasilkan IP 3,6 itu sendiri. Nah, selain daripada itu, bisa kita lihat di sini di bagian kiri ada sebuah file baru yang ditambahkan itu kartu hasil studi.txt, di mana file ini itu dihasilkan dengan menggunakan fungsi void file itu sendiri, di mana void file ini itu dipanggil di atas, di mana yang dipanggil itu apa aja sih? Nah, isinya tuh ada di sini, mulai dari nama filenya, itu nama filenya kartu hasil studi.txt, dan juga isi dari file itu sendiri, mulai dari nama, NPM, kelas, semester, dan juga nama mata kuliah serta nilai-nilai mata kuliah itu sendiri. Kita langsung cek aja. Nah, bisa kita lihat di sini untuk judulnya itu ada kartu hasil studi, dan juga ada nama mahasiswa, NPM, kelas, dan juga semesternya itu sendiri. Dan juga selain daripada itu ada nama mata kuliah, nilai akhir, huruf mutu, serta status daripada mata kuliah yang sedang ditempuh oleh usernya itu sendiri. Dan juga tidak lupa dia akan menampilkan indeks prestasi semesternya yang sedang ditempuh, yaitu sesuai dengan perhitungan aritmatika yang sudah tadi saya jelaskan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan proyek kecil menggunakan bahasa C++ ini sendiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dadah Troopers!